Selamat siang Borisa, kami hadir dengan informasi terkini dari Kota Probolinggo. Sebuah insiden tragis terjadi pada hari Minggu sore, 20 April 2025, di kawasan rel kereta api dekat alun-alun Kota Probolinggo. Seorang pria lanjut usia bernama Waras Supriyadi, warga Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, tewas setelah tertabrak kereta api Logawa, jurusan Purwokerto, Ketapang. Peristiwa ini terjadi di perlintasan JPL 195, tepat di sisi timur stasiun Probolinggo. Menurut keterangan PT KAI Daob 9 Jember, korban perjalanan di atas rel sambil membelakangi arah datangnya kereta. Meskipun masinis sudah membunyikan klakson berkali-kali dan petugas perlintasan sempat meneriakinya, korban tidak menunjukkan respon hingga akhirnya tabrakan tidak bisa dihindari. Baik pemirsa, kita sudah berada di tempat kejadian perkara dan di sini kita sudah memiliki narasumber untuk diwawancarai dan ditanya-tanyai mengenai kejadian tersebut. Baik. Adik dengan nama siapa? Nama saya Ramadan Al-Ghifari, Mas. Apa yang terjadi di perlintasan rel kereta api ini kemarin? Ono wong baju oranye kayak kakek sekitaran umur 60 tahun sengaja nabrak awake ning sepur iku, Mas. Kapan itu terjadi? Tanggal 20 April sekitaran pukul 5 sore, Mas. Oh, kalau boleh tahu siapa namanya? Waras Supriyadi, Mas. Tempat tinggalnya? Asalnya? Mangunarjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, Mas. Terus katanya itu korbannya terseret sampai beberapa meter. Itu dari mana aja? Bener, Mas. Dari pucuk sana itu, tiang itu hingga ke sana lah. Yang penting terseretnya sekitar 15 meter. Terus tuh kira-kira kenapa kok bisa menabrakkan diri ke rel, ke kereta api? Karena depresi, Mas. Depresinya itu kenapa? Orang itu bikin warung mie ayam. Nah, awalnya aku laris, Mas, nemen. Ono wong liya gawe warung meneh, Mas, warung bakso. Mari gawe warung bakso, sing wong lain iku tertarik gawe melok mangan ning ngono, Mas. Mari ngono, warungnya bangkrut, wis depresi wonge, Mas. Sengaja aja nabrakno diri ning sepur iku, Mas. Terus bagaimana proses evakuasi yang dilakukan oleh warga? Evakuasinya secara digotong, Mas. Digotong di pos KAI itu dulu, ditaruh. Setelah itu diteleponkan ambulan untuk membawanya ke rumah sakit terdekat. Baik pemirsa, itulah informasi yang kita dapat. Baik, sebelumnya dengan Bapak siapa? Bapak Sukis. Juga dengan Ibu Nining. Sebelumnya bisa dijelaskan desas-desus atau kronologi yang mungkin bisa diinformasikan? Untuk informasi yang kami dengar, memang beliau itu punya usaha depot, terus banyak saingan, dia itu frustasi. Sebelumnya memang pernah sempat membunuh diri di bulan puasa itu, tapi sempat digagalkan oleh warga karena ketahuan warga. Akhirnya nggak sampai ini terjadi gitu. Untuk yang kedua kalinya itu kemarin, memang pukul 17.00 kereta api mau jurusan apa itu? Logawa, Ketapang, Mojokerto. Mau ke arah situ ya, dari perlintasan. Tiba-tiba orang itu langsung nyebrang, gitu. Enggak, sadar. Sebenarnya sih sadar, cuma kondisi dari itu memang sengaja ingin bunuh diri. Karena mungkin sudah dalam tubuh sudah ada penyakit. Yang kedua ada masalah ekonomi atau persaingan. Ya, mungkin sudah tidak ada keyakinan untuk hidup, ya mungkin salah satunya lewat itu. Karena di rel kereta api itu sering kejadian, terutama di masalah di terminal. Ini yang ketiga kalinya kayaknya. Kereta jurusan Mojokerto Ketapang, Logawa, jam 5. Ya sebenarnya sih orang langsung waktu jalan dari stasiun sih tidak cepat, cuma pelan, untungnya pelan. Cuma orang posisinya langsung ketabrak, langsung ada di bawah kereta. Di lorong kereta. Kalau memang itu cepat, ya mungkin sudah hancur tubuh ini. Masih ketatap? Ya mungkin dari ketatap besi. Kalau tatap tepung sih enak sih, berhubung besi.
Ya itulah, pas dibawa ke rumah sakit mungkin sudah nggak ada. Iya, memang waktu dievakuasi itu kan belum. Ya, di TKP Belum masih meninggal. belum meninggal. Meninggalnya Masih di nyawanya. rumah sakit. Meninggal di rumah sakit. Kalau sekitar meninggalnya pukul nggak tahu saya. Cuma informasi cuma meninggal. Gitu. Kalau dilihat dari videonya tuh tangannya kayak Ya mungkin ketatapkan dari samping tuh. Itu kan waktu nyabrang langsung ketatap. Dia kan nggak posisinya nggak langsung berdiri di tengah. Dia tuh mau nyabrang langsung dihantam sama kereta. Jadi kehantam samping. Jatuhnya langsung di kolong. Ke lorong kereta. Kalau ke samping hilang wis. Hancur dah. Hancur. cukup ya. Ya Sudah. seharusnya begitu. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Kalau menurut Bapak dan Ibu terkait kejadian tersebut, menurut Bapak dan Ibu tanggapannya apa? Sebenarnya sih kalau masalah itu ya mungkin setiap orang pasti punya masalah. Kalau tanggapan saya ya sebenarnya sih harus punya iman kalau memang kuat. Selagi kita diterpa musibah, kalau iman kuat sih masih ada, kita harus bersandar pada satu keyakinan. Kalau kita sudah ada bersandar keyakinan, otomatis kita putus asa. Lewat itu sudah. Peristiwa ini pun terekam di media sosial. Akibat kejadian tersebut, perjalanan KA Logawa sempat tertunda sekitar 5 menit. Untuk proses pemeriksaan, pihak kewenang kembali mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak berjalan di atas rel kereta api karena sangat berbahaya sekali dan melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang perkeretaan. Demikian informasi yang kami sampaikan. Tetap waspada dan utamakan keselamatan Anda. Terima kasih.